Komisi 4 DPRD Bandar Lampung panggil seluruh kepala sekolah SMP dan SD Bandar Lampung Senin 10 Februari 2025. Pemanggilan ini guna menindaklanjuti hasil rapat internal Komisi 4 untuk membahas penyaluran dana bantuan operasi sekolah atau BOS, pelaksanaan Kartu Program Indonesia Pintar atau PIP, dan sistem kepengurusan komite sekolah. Ketua Komisi 4 DPRD Bandar Lampung Asroni Paslah menyampaikan, pertemuan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi antara DPRD dan pihak sekolah, sekaligus membahas berbagai isu pendidikan yang menjadi perhatian masyarakat. Dia menjelaskan pemanggilan kepala sekolah ini juga merupakan ajang silaturahmi mengingat Komisi 4 sebagai mitra daripada pendidikan. Komisi 4 menyoroti laporan masyarakat terkait penggunaan dana bantuan operasi sekolah atau BOS dan uang komite. Menurut Asroni, masyarakat banyak mempertanyakan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut sehingga DPRD meminta para kepala sekolah untuk memberikan laporan secara rinci. Hari ini kita memanggil seluruh Kepsek Kepsek SMP dan juga SD se-Bandar Lampung. Ini titik tekan Komisi 4 sebagai mitra pendidikan ini seperti apa ini, Ketua? Kami manggil silaturahmi yang pertama ketemu dengan kepala sekolah dan SD maupun SMP di Bandar Lampung. Memang kami kan mitranya, jadi paling tidak kami harus kenal dengan mitra kami. Jadi kami juga mendengarkan juga aspirasi dari teman-teman kepala sekolah yang ada di SD maupun di SMP tadi dari pagi sampai sore ini. Pada titik tekannya sih sebenarnya terkait berbagai macam laporan ketika kami turun ke dapil terkait masalah pelaporan penggunaan dana BOS maupun uang komite yang ada di sekolah masing-masing, penggunanya untuk apa segala macam, sehingga kami perlu melakukan pemanggilan dan minta pelaporan terkait penggunaan anggaran tersebut. Nah, itu pada intinya. Terus yang terkait juga tadi kami siang kami bahas waktu ketemu dengan SMP terkait komite pengurusan komite sekolah yang selama ini kan ada periodisasinya maksimal kan 3 tahun 2 kali. Jadi 3 tahun kali 2 berarti kan 6 tahun. Nah, dan tadi ada juga SMP yang sampai 8 tahun sehingga ini perlu dilakukan penggantian karena memang alasannya nggak ada yang menggantikan katanya tadi di SMP berapa tadi, SMP 15 ya? Yes. Itu ada sekolahnya sudah 8 tahun ketua komite nggak ganti-ganti. Nah, harapan kami sebenarnya kalau komite ini kan minimal ya maksimal ya 2 periode lah ya, 6 tahun harus sudah selesai. Dan juga kalau bisa harapannya sih yang jadi ketua komite ini juga pengurus komite ini wali murid yang ada di sekolah itu, sehingga kenapa harus 3 tahun bisa buat 3 tahun. Jadi kalau dia ketua komite kelas 1 ketika anaknya udah lulus kan nggak jadi ketua komite lagi gitu. Harapannya itu sebenarnya kan dapat dibuat 3 tahun sebenarnya kan aturan pengurusan komite kan. Komisi 4 DPRD Bandar Lampung rapat dengar pendapat bersama seluruh kepala sekolah SD dan SMP sekota Bandar Lampung serta dinas terkait. RDP ini digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Bandar Lampung pada Senin 10 Februari 2025. Ketua Komisi 4 DPRD Bandar Lampung Asroni Paslah saat diwawancarai menyampaikan, dari RDP tersebut sejumlah kepala sekolah mengeluhkan kekurangan tenaga pendidik atau guru. Menurutnya, berdasarkan data yang disampaikan oleh dinas, tenaga pendidik untuk guru SD dan SMP negeri kurang sekitar 1.800, sementara untuk guru SD dan SMP swasta kekurangan hingga 4.200. Jadi jumlah total kekurangan guru di Bandar Lampung untuk jajaran SD dan SMP mencapai 6.000 tenaga pendidik. Lanjut Asroni, sejauh ini sekolah-sekolah terpaksa mengangkat guru honorer dengan surat keputusan SK dari kepala sekolah masing-masing. Hal itu guna memenuhi kekurangan guru yang ada. Ia juga mengungkapkan bahwa ada forum guru honorer yang tergabung dalam kategori R1, R2, dan R3 yang sedang berupaya menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah. Salah satu tuntutan mereka adalah kapasitas status dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Lebih lanjut, Asroni berharap ada kebijakan tambahan dari pemerintah kota untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, baik melalui insentif maupun penambahan kuota guru PNS dan P3K.
Bang, tadi soal kekurangan guru untuk negeri aja berapa sih Bang? SD SMP tuh ya? Di Bandar Lampung tadi disampaikan oleh dari Dinas Pendidikan tadi ada sekitar 1.800 guru. Ah, Terus yang kalau Kekurangan digabung- atau jumlahnya? kekurangan guru sekitar 1.800. Terus kalau yang digabung dengan swasta sekitar kekurangan 6.000. Tadi kan makanya sampai hari ini kan sekolah-sekolah, kepala sekolah masih mengeluarkan SK untuk honor iya. tenaga pengajar di sekolah masing-masing karena mereka karena kurang guru di sekolahnya masing-masing. Nah, Bang, tadi kan katanya juga P3K usulan cuma 100 ya? Bandar Lampung. Iya. Berarti kan masih kurang sekitar 1.500-an kan? Iya 1.700 Iya. dong. Nah, Bang, kan dalam artian kan sudah, kalau yang ini Sebenarnya sementara ini kalau saya lihat karena memang kondisinya memang lagi butuh guru, kekurangan guru di sekolah-sekolah. Kalau dia nggak merekrut guru, bagaimana bisa menuhin rombongan belajar iya. di sekolah kan? Sementara kekurangan guru. Apakah nanti prosesnya, karena kan ini SK-nya kepala sekolah ya, Iya. bukan SK-nya wali Honor kota, ya. honornya. Jadi mereka ikhlas saja sebenarnya digaji berapapun sebetulnya nggak ada aturan karena memang mereka mengabdi aja, saya lihat itu. Karena saya support sangat mengapresiasi kerja-kerja teman-teman guru-guru yang memang selama ini mengabdikan diri hanya sekedar gaji 500.000 sebulan, 300.000 dan keluarnya karena 3 bulan sekali. Itu sangat saya apresiasi karena mereka masih mau bekerja untuk mengabdikan dirinya untuk dunia pendidikan di Bandar Lampung. Bang, ada ini nggak dalam upaya untuk mendorong pemenuhan guru dari Dewan sendiri apa nanti yang Kami didorong supaya nggak kekurangan lagi? sebenarnya sebagian ya memang harus perlu dilakukan penambahan kuota guru ya, karena saya lihat Di PNS dan di P3K berarti ya? iya P3K. Dan hari ini tadi juga saya ketemu pagi ada forum guru yang R1, R2, R3 itu Iya. mau melakukan audiensi dengan Komisi 4 dan Komisi 1. Tapi belum saya agendakan, mungkin sekitar tanggal 17 sepulang dari teman-teman Komisi 1 dari Kunker nanti akan agendakan untuk hearing dengan teman-teman perwakilan dari yang honor R1, R2, R3 itu. Saya nggak terekrut di P3K kemarin. Mereka mempertanyakan masa depan mereka seperti apa. Gimana cara menyiasatinya? Iya, Pemkot kan Pak Dewan? keterbatasan anggaran tuh. Keterbatasan. Bagaimana supaya Pemkot itu memaksimalkan untuk rekrutmen P3K nanti supaya banyak gitu yang diterima, nggak cuma 100 itu. Nanti dorong dari Saya sih secara pribadi dari Komisi 4 kami mendorong minimal difokuskan untuk tenaga kesehatan dan pendidikan untuk dilakukan P3K ya. perekrutan P3K yang lebih banyak. Jadi tenaga-tenaga teknis nanti dulu, yang penting diprioritaskan untuk tenaga kesehatan sama di guru. Itu aja. Ya. Terkait keluhan mungkin yang dirasakan oleh para guru yang disampaikan terhadap anggota dewan ini apa ini Bu? Ya kalau keluhannya ya perlu ada perlu ada komunikasi yang baik ya. Kita kalau ada laporan dari masyarakat tuh hendaknya ditelusuri dulu gitu loh. Iya. Kita diskusikan bersama sehingga kita bisa memecahkan masalah itu sesuai dengan permasalahannya, jadi nggak hanya sepihak gitu kan. Ketika ada komunikasi yang baik kan kita tahu inti masalahnya apa. Oke. Ihwal usulan mungkin ditambahnya tenaga honorer atau direnovasinya sekolah, ada nggak Bu tadi yang menyampaikan soal itu di dalam pertemuan ini? Kalau itu tadi ya itu kan sudah dijelaskan di rapat ini kan berapa honor yang kita butuhkan gitu kan, bagaimana keadaan sekolah gitu yang perlunya perbaikan gitu kan. Iya. Di sini kan tadi sudah didiskusikan, dirembukan bersama gitu dan sudah ada jalan keluarnya, solusi yang bisa kita ambil lah gitu dari pertemuan hari ini. Oke. Setelah ini mungkin bakal menggelar rapat dengan para guru-guru yang di sekolah atau bagaimana Bu? Ya tentu, dari pertemuan hari ini akan kita rapatkan di sekolah yang kita bisa ambil pelajarannya apa sih gitu, hikmahnya pertemuan kepala sekolah hari ini dengan anggota dewan yang menjadi ya PR kita bersama di sekolah. Oke, siap Ibu.